Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog hariannya Junal Fitri, teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Aku doakan untuk teman-teman yang buka usaha warung sembako seperti aku, mudah-mudahan hari ini rezekinya lancar dan banyak pembelinya. Dan untuk teman-teman lainnya yang juga berniat untuk buka usaha warung sembako, semoga keinginannya segera terwujud dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kegiatan aku diawali dengan menyusun kue-kue. Ini baru aku beli dari pasar. Kebetulan aku hari ini jadwalnya belanja kebutuhan dapur sekalian dari barang-barang yang bisa aku jual di warung aku. Ya, namanya belanja kebutuhan dapur untuk 1 minggu aja udah pasti nggak banyak ya teman-teman. Apalagi untuk kebutuhan seperti minyak, gula, produk kebersihan, semuanya aku beli di warung aku sendiri. Dan di pasar biasanya aku cuman beli kayak cabai, bawang, terus sayur, ikan-ikan basah. Jadi ketimbang motornya pulang dalam keadaan kosong, lebih baik aku isi dengan barang-barang kebutuhan warung. Karena ada beberapa barang yang aku jual di warung aku tapi tidak ada di grosir. Jadi mau nggak mau kita harus cari juga ke tempat lain teman-teman, biar isi warung kita itu lengkap, apa yang ditanya pelanggan itu ada. Karena setiap produknya itu udah ada tempatnya masing-masing teman-teman. Jadi selengkap-lengkapnya grosir itu pasti ada aja barang yang nggak mereka sediain. Misalnya kayak kue-kue tadi ya teman-teman, nah itu biasanya nggak ada di grosir, sedangkan itu laku di tempat aku. Jadi mau nggak mau aku harus cari juga ke pasar. Oh ya, ini aku lagi nge-refill barang. Kebetulan kemarin ada 2 orderan yang masuk. Yang pertama itu ada produknya Nabati. Ini aku beli wafer 2000, wafer Nabati 2000. Ini aku belinya 1 dus, harganya 99.500. Ini aku baru ngecek juga ya teman-teman, karena biasanya aku ngerasa harga di grosir itu dan juga harga di sales jauh beda ya teman-teman. Misalnya kayak di grosir harga satuannya untuk wafer 2000 itu kan modalnya 1750, sedangkan di sales itu biasanya harganya 1600. Jadi aku ngerasa berarti kalau kita belinya itu 1 dus berarti jauh lebih murah lagi kalau kita belinya di sales teman-teman. Tapi ternyata itu pas aku kalkulasikan, ternyata perbedaan harga di grosir dan juga di sales itu cuma 500 perak. Nah, kira-kira menurut teman-teman semuanya ini gimana? Ada kesalahan harga kah atau emang harga standarnya segitu? Karena perbedaannya cuma 500 perak teman-teman. Mohon di komen ya. Oke, kita stop aja soal Nabati. Sekarang aku lagi nge-refill Indomie goreng jumbo. Ini aku beli 1 dus, harganya 83.500. Ini aku belinya di grosir ya teman-teman. Dan ini aku jual dengan harga Rp4.000. Dan ini masih di tempat yang sama, aku beli stick balado. Ini laku banget ya teman-teman. Ini namanya stick Sabena. Harga ecernya itu cuma Rp2.000. Harga satu paknya itu 17.500. Jadi aku beli 2 jadi 34.500. Ini di tempat aku baru ya teman-teman, dan ini yang udah beli yang kedua kalinya dan ternyata ini laku banget karena isinya banyak terus enak. Ini biasanya cuma ada di supermarket, terus kalau misalnya di hari-hari biasa ini nggak ada teman-teman. Kalau di kampung-kampung itu adanya cuman pas hari-hari lebaran. Karena aku nggak punya rak ciki-ciki, jadi aku gantung pakai tali rafia. Dan ini aku juga beli minyak kita kemasan 1 liter. Ini aku beli 1 dus, harganya Rp186.000. Jadi aku jual di warung aku Rp17.000. Ini harganya baru naik 2 minggu terakhir ini ya teman-teman, karena sebelumnya aku masih beli di harga Rp180.000 per dusnya. Jadi itu masih aku jual dengan harga 16.000. Dan yang kemarin itu kan masih ada sisa 3 pieces, jadi untuk sekarang harganya aku samain ya teman-teman. Nah, ini aku juga beli Ekomi kuah. Aku beli 1 dus, harganya Rp42.000. Ini di tempat aku harganya 1.500 per piecesnya ya teman-teman. Ini sebenarnya sisa yang kemarin itu masih ada 1/2 dus lagi, tapi karena ini laku banget jadi ini aku stok lagi teman-teman. Dan beginilah kalau misalnya kita punya tempat itu sempit, jadi harus ada yang ditumpuk. Misalnya kayak ini kan ada tabung gas, jadi di atasnya itu aku tata lagi mie instan. Karena mie instan ini aku tata di rak yang paling atas, jadi biar lebih gampang karena ada juga anak-anak kecil yang jajan, jadi ini ada yang aku tata di bagian bawah.
Terus ini aku beli roti-rotian paling best seller di tempat aku teman-teman, karena untuk makanan yang ini banyak banget varian rasanya, terus ukurannya juga beda-beda. Jadi aku sediain cuman yang ditanya sama pelanggan aku aja teman-teman, karena yang aku utamakan itu adalah selera pelanggan. Jadi kalau misalnya belum ditanyain sama pelanggan, berarti itu belum tentu juga pelanggan mau beli teman-teman. Jadi untuk meminimalisir penumpukan barang-barang, aku pastikan dulu kalau produk itu benar-benar mau dibeli sama pelanggan aku. Nah, ini aku juga beli mie bijak. Ini aku belinya cuma 6 piece ya teman-teman, dan ini modalnya itu 6.250, aku jual dengan harga Rp7.000. Jangan lupa untuk barang-barang yang jarang banget dibeli pelanggan itu langsung dikasih harga, karena bisa-bisa nanti kita lupa teman-teman. Nah, ini galon air minum aku baru masuk ya teman-teman. Sayang banget ini lagi berantakan karena yang ngantar itu bukan yang biasanya ya teman-teman. Kalau yang biasa itu langsung dirapiin, dan ini terpaksa aku harus rapiin lagi karena yaitu tadi tempatnya itu sempit banget. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya barang-barang itu nggak berantakan. Jadi kalau misalnya barang-barang ini udah rapi, ruangan pun jadi lebih luas teman-teman. Karena warung kecil aku ini kan ukurannya cuma 2 meter kali 6 meter teman-teman. Jadi kalau misalnya udah rapi kayak gini, ruangannya jadi agak lebih luas. Jadi kalau misalnya pelanggan ada yang mau beli, mereka jadi lebih leluasa untuk milih-milih barang. Dan ini masih lanjut nge-refill barang-barang belanjaan yang kemarin. Ini aku juga beli Malkis Kopior, ini yang 252 gram. Ini harga satu timnya Rp41.000. Jadi isinya itu cuma 6 bungkus, terus aku jual dengan harga Rp7.500. Terus aku juga beli Roma sandwich rasa kacang. Ini aku jual dengan harga Rp7.500. Aku belinya satu tim harganya Rp30.000. Jadi dalam satu tim itu ada 5 bungkus. Terus aku juga beli Ciptaden odol 10 piece. Ini harganya Rp33.000. Dan ini aku juga beli Energen kacang hijau. Ini aku beli 5 renceng ya teman-teman. Harganya Rp82.500. Ini kalau belinya itu cuma satu renceng harganya Rp17.000 teman-teman. Jadi ini kalau beli 5 renceng Rp82.500, lebih hemat Rp2.500. Itulah kenapa kita tuh harus jeli dengan produk-produk yang kita jual. Jadi nggak semuanya di stok banyak, atau nggak semuanya juga kita stoknya itu sedikit teman-teman. Seperti di tempat aku, misalnya kayak Energen tadi, itu laku banget di tempat aku. Jadi aku berani untuk stoknya itu lebih banyak. Jadi kalau kita beli banyak, otomatis harga modalnya itu jadi lebih murah. Tapi kalau misalnya untuk minuman yang lain, seperti Indocafe Cappuccino, terus Torabika Cappuccino, ada lagi susu dengkau, itu di tempat aku kurang laku. Jadi semuanya aku sediain itu cuman satu rencengan aja teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Mohon untuk kritik dan sarannya ketik di kolom komentar ya. Dan jika video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman, mohon untuk share video ini ke teman-teman lainnya. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.